Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4. Kosmetik, produk besi dan baja, sepeda, dan jam tangan juga dikenakan tarif umum. Dan ini bertujuan untuk memperbaiki pelayanan. Halo, perkenalkan nama aku Selvi Ramadhani dari Universitas Wanita Internasional. Program studi Administrasi Bisnis dengan NIM 209-245-68. Di video kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang mungkin relate banget sama kita-kita yang doyan belanja online dari luar negeri. Pernah nggak sih kamu check out barang dari toko luar negeri, tapi tiba-tiba pas paketnya datang ada tagihan tambahan yang bikin kaget? Nah, itu yang namanya bea masuk barang kiriman. Di video ini aku bakal bahas sebenarnya seberapa besar sih pengaruh bea masuk itu ke minat belanja online kita sebagai mahasiswa. Jadi gini, sekarang tuh belanja dari luar negeri udah kayak belanja di marketplace lokal. Gampang banget, tinggal klik, bayar, tunggu, sampai deh. Apalagi buat produk-produk yang gak ada di sini, kayak skincare Korea atau baju-baju yang viral di TikTok. Tapi yang sering kelewat setiap barang yang masuk Indonesia dan luar negeri itu sekecil apapun tetap harus lewat pemeriksaan bea cukai. Nah, dari situ ada kemungkinan kena pungutan bea masuk, PPN, bahkan pajak penghasilan. Nah, pertanyaannya, apakah pungutan-pungutan ini bikin kita mikir dua kali buat belanja dari luar? Atau tetap aja kita check out meskipun tahu bakal kena biaya tambah? Oke, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu dasar aturannya biar kita ngobrolnya berdasar data, bukan cuma feeling. Jadi ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 yang sudah direvisi lagi lewat PMK Nomor 4 Tahun 2025. Sebenarnya gini, ada 3 golongan. Golongan pertama, kalau nilainya barangnya di bawah $3 itu bebas semua pungutan. Golongan kedua, kalau nilainya antara 3 sampai $1.500 kena bea masuk flat 7,5% plus PPN. Nah, golongan ketiga ini yang paling penting ada 8 jenis barang tertentu, yaitu kosmetik, sepatu, tas, produk, tekstil yang kena tarif khusus 15 atau 2,5% ditambah pajak penghasilan pasal 22 sebesar 5%. Jadi, kalau kamu suka beli sepatu atau skincare dari luar, kemungkinan besar kena golongan ketiga ini. Terus ini hubungannya sama custom administration atau administrasi kepabeanan gimana sih? Ada 3 hal yang aku pelajari. Nah, pertama, bea masuk itu bukan cuma soal pemerintah cari duit, tapi juga cara melindungi produk-produk lokal dari serbuan barang impor murah. Dan yang kedua, untuk barang kiriman pribadi kayak kita ini, nilainya itu ditentukan sama petugas bea cukainya langsung. Namanya official assessment, pakai dokumen yang disebut consignment note. Beda sama impor barang gede-gedean yang pakai dokumen lain. Ketiga ini yang aku suka sebut total cost of ownership. Jadi total biaya beneran itu bukan cuma harga barang, bukan hanya harga barang doang, tapi ditambah ongkir, ditambah lagi pungutan bea masuk yang kadang
baru ketahuan pas paket udah di tangan kita. Oke, biar makin kebayang, aku kasih contoh hitungannya ya. Nah, misalnya kamu beli sepatu seharga $25 dan produk kecantikan seharga $20 dari luar negeri. Jadi totalnya itu ada $45. Dua-duanya masuk kategori 8 komoditas khusus tadi. Jadi kena 3 pungutan sekaligus. Nah, buat sepatunya bea masuk 25%, jadi sekitar $6,25. Nah, PPN-nya $3,44 dan PPh-nya pasal dua-duanya yaitu $1,56. Buat produk kecantikannya, bea masuk 15% jadi $3, PPN jadi $2,53 dan PPh pasal dua-duanya $1,15. Kalau di total semua pungutan itu jadi $17,93. Nah, coba bayangin itu sekitar 40% dari harga barangnya. Jadi barang yang tadinya $45 ujung-ujungnya jadi hampir $63. Nah, lumayan banget kan buat kantong mahasiswa. Nah, dari angka tadi, coba kita lihat dampaknya ke 3 pihak ya. Nah, ke kita sebagai mahasiswa, jelas biaya belanja jadi lebih mahal, sekitar 40% lebih. Tapi jujur aja, kalau ada diskon gede-gedean atau kita udah pernah puas belanja di toko itu, kayaknya kita tetap bakal check out deh, walaupun tahu bakal kena pungutan segitu. Nah, risikonya kalau dokumen pengiriman nggak lengkap, barang kita bisa ketahan di bea cukai. Nah, ke pelaku usaha atau platform e-commerce, mereka sebenarnya punya PR buat lebih transparan soal estimasi penguatan ini dari awal. Jangan sampai baru ketahuan pas udah bayar. Nah, ke pemerintah, di satu sisi mereka dapat pemasukan tambahan dari pungutan ini. Nah, dan industri lokal jadi lebih terlindungi. Tapi di sisi lain, mereka juga perlu lebih gencar edukasi soal aturan ini ke anak-anak muda kayak kita. Kalau dipikir-pikir lagi, kebijakan tarif per jenjang ini yang 0, 15, 25% itu sebenarnya cara pemerintah imbanginya itu 3 kepentingan sekaligus: pemasukan negara, melindungi industri lokal, sama daya beli kita sebagai konsumen muda. Tapi ya, dari sisi bisnis, kalau konsumen nggak tahu bakal kena pungutan ini, itu bisa bikin kita kesel dan nurunin kepercayaan ke platform belanjanya. Makanya transparansi itu penting banget. Selain itu, aturan ini juga jadi cara pemerintah juga orang-orang yang coba-coba akalin sistem. Misalnya dengan sengaja mecah nilai kiriman jadi kecil-kecil biar lolos dari pungutan, istilahnya splitting. Nah, jadi dari semua obrolan tadi, aku punya beberapa saran nih buat kita mahasiswa. Yuk lebih melek soal aturan kepabeanan, biar sebelum check out kita udah bisa hitung-hitung dulu kita bakal kena pungutan berapa. Buat platform dan e-commerce, tolong dong tampilin estimasi bea masuk sama pajaknya dari awal di halaman checkout biar nggak jadi kejutan di akhir. Nah, buat pemerintah dan cukai, perbanyak lagi konten edukasi yang relate sama anak muda, mungkin lewat media sosial biar informasinya itu nyampe dengan cara yang lebih santai kayak video ini.